Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Evi Rusdiamawati, dan teman saya Fadilah Triwulandari akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam sebelum Belanda. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, yaitu terdiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Malik Al-Saleh, raja pertama itu, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Hal itu diketahui melalui tradisi hikayat raja-raja Pasai, hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan sarjana-sarjana barat. Kerajaan Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang mendudukinya selama 3 tahun. Kemudian tahun 1524 Masehi dianekasasi oleh Raja Aceh, Ali Mughayatsah. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Yang kedua, kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Di sini pula terletak ibu kotanya. Kurang begitu diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Mahmud berpendapat kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini muncul ketika melemahnya Raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama kerajaan Demak. Gelar Raden Patah adalah Senopati Jimbun Abdurrahman, Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Demak sebelumnya adalah Bintoro yang merupakan daerah vasal Majapahit yang diberikan oleh Raja Majapahit kepada Raden Patah. Pemerintahan Raden Patah berlangsung kira-kira di akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Dikatakan ia adalah seorang anak Raja Majapahit dari seorang ibu muslim keturunan Campa. Ia digantikan anaknya yang bernama Sambanglor. Dikenal juga dengan sebutan Pati Unus. Yang kedua yaitu Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang adalah pelanjut dan dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam di Demak. Sultan atau raja pertama adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging, lereng Gunung Merapi, oleh Raja Demak ketiga yaitu Sultan Trenggono. Jaka Tingkir diangkat sebagai Raja Pajang setelah sebelumnya dikawinkan dengan anak perempuannya. Yang kedua, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Di awal abad ke-16, Cirebon merupakan daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang juru labuhan di sana yang bernama Pangeran Walang Sungsang, seorang tokoh yang mempunyai hubungan darah dengan Raja Pajajaran. Yang keempat adalah Mataram. Awal dari kerajaan Mataram adalah ketika Sultan Adiwijaya dari Pajang meminta bantuan kepada Ki Pamanahan yang berasal dari daerah pendalaman untuk menghadapi pemberontakan Arya Panangsang. Pada tahun 1577 Masehi, Ki Gede Pamanahan menempati istana barunya di Mataram. Dia digantikan putranya Senopati pada tahun 1584 dan dikukuhkan sebagai Raja Mataram oleh Sultan Pajang. Yang kelima, Banten. Kerajaan di Banten merupakan perluasan Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati.
Perluasan wilayah itu dimulai dengan pendudukan Sunda oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1527 Masehi. C. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. 1. Kalimantan. Berdirinya Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Berawal dari pertentangan dalam keluarga istana antara Pangeran Samudra sebagai pewaris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Temanggung. Atas bantuan Patih Asih, Pangeran Samudra dapat menghimpun kekuatan perlawanan. Patih masih mengusulkan kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak. Sultan Demak bersedia membantu asal Pangeran Samudra nanti masuk Islam. Sultan Demak kemudian mengirim bantuan 1.000 orang tentara beserta seorang penghulu bernama Khatib Dayan untuk mengislamkan seorang Banjar. Pangeran Samudra setelah masuk Islam diberi nama Sultan Suryanullah atau Suryansah yang dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Menurut Risalah Kutai, 2 orang penyebar Islam tiba di Kutai pada masa pemerintahan Raja Mahkota. Salah seorang di antaranya adalah Tuan Ri Bandang, yang dikenal dengan Datuk Ri Bandang dari Makassar. Yang lainnya adalah Tuan Tunggang Parangan. Setelah pengislaman itu, Datuk Ri Bandang kembali ke Makassar sementara Tuan Tunggang Parangan tetap di Kutai. Melalui yang terakhir inilah Raja Mahkota tunduk kepada keimanan Islam. Setelah itu, segera dibangun sebuah masjid dan pengajaran agama dapat dimulai. Yang pertama kali mengikuti pengajaran itu adalah Raja Mahkota sendiri, kemudian pangeran, para menteri, panglima, dan halu balang, dan akhirnya rakyat biasa. Sejak itu, Raja Mahkota berusaha keras menyebarkan Islam dengan pedang. Proses Islamisasi di Kutai dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1575. Penyebaran lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman dilakukan terutama pada waktu putranya Aji dilanggar, dan pengganti-penggantinya meneruskan perang ke daerah Muara Kaman. 2. Maluku. Islam mencapai Kepulauan Rempah-Rempah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Maluku, yaitu pada pertengahan terakhir abad ke-15. Sekitar tahun 1460 Masehi, Raja Ternate Fongi Tidore memeluk agama Islam. Ia menikahi seorang wanita keturunan Ningrat dari Jawa. Namun, Haji Digrah berpendapat bahwa raja pertama yang benar-benar muslim adalah Zain al-Abidin. Pada masa itu, gelombang perdagangan muslim terus mengalami peningkatan sehingga raja menyerah pada tekanan para pedagang muslim dan memutuskan belajar tentang Islam pada madrasah Giri. Di Giri, ia dikenal dengan Raja Bulawa atau Raja Cengkeh. Mungkin karena ia membawa cengkeh ke sana sebagai hadiah, ketika kembali dari Jawa ia mengajak Tahu Bahahul ke daerahnya. Yang terakhir, ia kemudian dikenal sebagai penyebar utama agama Islam di Kepulauan Maluku. Karena usia Islam masih muda di Ternate, Portugis yang tiba di sana pada tahun 1522 Masehi berharap dapat menggantikannya dengan agama Kristen. Harapan itu tidak dapat terwujud karena usaha-usaha yang telah dilakukan mereka hanya mendatangkan hasil yang sedikit. Berkenaan dengan Ambon, sejarawan Ambon satu-satunya yaitu Rijali menceritakan bahwa Perdana Jamilu dari Hitu, salah satu dari semenanjung di Ambon, menemani penguasa dari Ternate Zain al-Abidin dalam perjalanannya ke Giri. Menurut De Graaf, pernyataan ini hanya menunjukkan bahwa hubungan antara Hitu dan Ternate sangat dekat. Tersebarnya Islam di Hitu lebih dikarenakan datangnya seorang qadhi yaitu Ibrahim yang menjadi seorang qadhi di Ambon dan memberikan pengajaran kepada seluruh guru agama Islam di pulau ini. Ambon bahkan mendirikan sebuah masjid bergonjong 7 yang mengingatkan seorang kepada Giri. Bangunan yang didirikan dalam bentuk yang sama, riwayat setempat menguatkan pendapat ini yang menyebutkan bahwa sumber Islam di Ambon adalah Jawa. Meskipun Pasai dan Mekah juga disebut-sebut, dalam riwayat itu disebutkan bahwa pendiri sebuah kampung di Kailolo adalah Utsman yang memperoleh Islam dari seorang guru agama dari Jawa yang mengadakan perjalanan dari Mekah ke Gresik.
Komunikasi antara Maluku dan Giri memang masih bertahan sampai abad ke-17. Bahkan Demak dan Jepara merupakan sekutu-sekutu. Yaitu dalam peperangan melawan Portugis yang menempatkan diri di Lai Timor, semenanjung Ambon, yang penduduknya masih menyembah berhala. Di daerah inilah Portugis berhasil memperkenalkan Kristen kepada penganut agama berhala itu. 3. Sulawesi. Di Sulawesi, kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan kembar yang saling berbatasan. Biasanya disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi yang merupakan daerah transit yang sangat strategis. Sejak Gorontalo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, Ternate mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gorontalo. Ketika itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gorontalo untuk menganut agama Islam, tetapi gagal. Baru pada waktu Datuk Ribandang datang ke kerajaan Gorontalo, agama Islam mulai masuk di daerah kerajaan ini. Alauddin adalah sultan pertama yang menganut Islam, yaitu pada tahun 1605 Masehi. Penyebaran Islam setelah itu berlangsung sesuai dengan tradisi yang telah ada, diterima oleh para raja keturunan Tomanurung. Tradisi itu mengharuskan seorang raja untuk memberitahukan hal baik kepada yang lain. Karena itu, kerajaan kembar Gorontalo menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Lawu, Wojo, Sopeng, dan Bon. Raja Lawu segera menerima pesan Islam itu. Sementara itu, 3 kerajaan Wojo, Sopeng, dan Bon yang terkait dalam aliansi Talumpeoco, 3 kerajaan, dalam perebutan hegemoni dengan Gorontalo. Wojo menerima Islam tanggal 10 Mei 1640 Masehi, dan Bon merupakan saingan politik Goa sejak pertengahan abad ke-16, tanggal 28 November 1611 Masehi. Raja Bon yang pertama masuk Islam dikenal dengan gelar Sultan Adam. Namun meski sudah Islam, peperangan antara dua kerajaan yang bersaing itu pada masa-masa selanjutnya masih sering terjadi dan bahkan melibatkan Belanda untuk mengambil keuntungan politik daripadanya. D. Hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan Islam berdiri. Demikianlah misalnya antara Giri dengan daerah-daerah Islam di Indonesia bagian timur, terutama Maluku. Adalah dalam rangka penyebaran Islam itu pula Fadilah Khan dari Pasai datang ke Demak untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Sunda Kelapa. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. D. Hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan Islam berdiri. Demikianlah misalnya antara Giri dengan daerah-daerah Islam di Indonesia bagian timur, terutama Maluku. Dalam rangka penyebaran Islam itu pula, Fadilah Khan dari Pasai datang ke Demak untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Sunda Kelapa. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Persekutuan antara Demak dengan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa dapat diambil contoh. Contoh lainnya adalah persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan kompeni Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, kalau kepentingan politik dan ekonomi antara kerajaan-kerajaan Islam itu sendiri terancam, persamaan agama tidak terjamin bahwa permusuhan tidak ada. Peperangan di kalangan kerajaan-kerajaan Islam sendiri sering terjadi, misalnya antara Pajang dan Demak, Ternate dan Tidore, Gorontalo dan Bon. Oleh karena kepentingannya yang berbeda di antara kerajaan-kerajaan itu pula, sering satu kerajaan Islam meminta bantuan kepada pihak lain, terutama kompeni Belanda untuk mengalahkan kerajaan Islam yang lain.
Hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudra Pasai, kemudian Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekah menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dari sini kerajaan-kerajaan Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama dan murid-muridnya yang menuntut ilmu ke sana. Demikian pula halnya dengan Giri di Jawa Timur terhadap daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Karya-karya sastra dan keagamaan juga segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam menjadi pendorong terjadinya interaksi budaya dan yang makin erat. Sekian dari kelompok kami, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.